kami ingatkan kembali Pak Agus, kemudian Prof. Fahri dan juga Kang Maman bisa saling menanggapi satu sama lain. Bang Saleh, bagaimana Anda melihatnya? Kita bukan hanya menerka kemarahan Presiden, tapi juga menggali sumber masalahnya apa sebenarnya. Enggak, pertama gini, saya merangkum dulu apa yang disampaikan oleh tiga pembicara kita ya pada sore hari ini. Menurut saya, kita disepakat bahwa memang ada sesuatu yang tidak benar di dalam kabinet sekarang ini. Dan wajar kalau Presiden marah. Seperti Kang Maman mengatakan juga tadi, ya wajar saja Presiden marah. Karena ekspektasi masyarakat kan luar biasa besar nih. Kemudian yang kedua, ini kita juga tafsirkan dulu, ini Presiden ini marah sungguhan atau marah peringatan. Nah, kalau dalam kacamata saya, Presiden itu sebetulnya marah sungguhan. Nah, kalau marah sungguhan, Presiden itu jangan tunda, misalnya untuk ambil kebijakan penting dalam rangka menyelamatkan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kebijakan penting apa, Bang? Ya, termasuk macam-macam. Termasuk kan menegur para menterinya, memberikan target, misalnya dalam 2 bulan atau dalam 1 bulan harus selesai sampai ini, atau bahkan ya sampai pada reshuffle yang dijanjikan Presiden kemarin itu. Silakan saja, kita kan tidak pada posisi misalnya mau mengintervensi kewenangan Presiden ya, karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Tetapi kalau misalnya marahnya seperti yang kemarin itu, ya harus ada tindak lanjutnya. Masalahnya begini, kalau misalnya Presiden tidak ada tindak lanjut dari marah yang kemarin, orang akan berpikir ada apa marah itu. Apakah hanya gimmick politik saja? Ya kan? Apakah ini hanya untuk membuat orang senang, segar gitu? Ya kan bisa jadi. Ini namanya kalau udah marah begitu di publik dan dipublikasikan, itu kan marahnya tanggal 18, dipublikasikan tanggal 28, kan orang bisa menafsirkan ini. Ya kan namanya gini loh, kalau udah marah dan dipublikasikan ke publik itu namanya teks. Teks ini bisa ditafsirkan orang macam-macam. Kang Maman, nah, ini marah sesungguhnya atau hanya gimmick? Saya yakin bahwa itu marah, sungguh marah gitu ya. Karena bukan hanya persoalan kinerja kabinet. Saya berkali-kali bilang bahwa tugas Pak Jokowi yang terberat adalah melakukan reformasi birokrasi. Jadi memilih menteri sehebat apapun tetapi birokrasinya tidak berubah. Menurut saya, tanya Pak Saleh setuju tentu, birokrasi kita itu birokrasi yang lelet, tidak mau belajar, copy paste dan lain sebagainya. Nah, momen COVID-19 ini sebenarnya momen perbaikan reformasi birokrasi itu. Nah, saya yakin bahwa kemarahan Pak Jokowi melihat dari itu semua, seolah-olah ingin mengatakan, para menteri, kenapa kok kita biasa-biasa aja? Kenapa kita linear? Kenapa kita tidak bisa menghadapi COVID-19 dengan sesuatu yang extraordinary dan lain sebagainya? Sehingga tidak hanya sekedar isu reshuffle yang terpenting adalah bagaimana kita semua melihat pentingnya reformasi birokrasi, validasi data, memperbaiki koordinasi dan komunikasi politik antar lembaga sehingga tidak ada ego sentral dan lain sebagainya. Dan termasuk menurut saya adalah gagalnya kita melakukan edukasi di tengah masyarakat. Misalnya masyarakat kita tidak paham apa yang namanya new normal, seolah-olah jadi normal. Padahal new normal adalah kita hidup berdampingan, bersahabat yang namanya COVID-19. Makanya aneh, di tempat saya ada seorang ibu dapat 600.000, lalu saya tanya, uang dari mana Bu? Alhamdulillah kita dapat program COVID-19, mudah-mudahan COVID ada lagi tahun depan dan bahagia selalu. Kan ini sesuatu yang lucu banget. Oke, ini cukup menarik ini. Kita minta komentar dari pengamat kebijakan publik ini. Mungkin sebelum kita masuk ke soal lembaga-lembaga mana yang kabar-kabarnya diancam mau dibubarkan ataupun menteri yang mau di-reshuffle. Tapi ini menarik juga. Soal statement tadi ibu-ibu bilang dapat 600.000 ya alhamdulillah, semoga tahun depan COVID masih ada. Ini apakah ada yang salah dengan kebijakannya sehingga tidak sampai pesannya kepada masyarakat atau ini hanya sebuah jargon saja dari masyarakat? Enggak, salah satu yang kurang dari pemerintah adalah soal komunikasi publiknya, ya. Dan Presiden itu marah betul tanggal 18 publikasikannya tanggal akhir bulan. Itu artinya apa? Dalam 10 hari sebetulnya Presiden menunggu. Adakah perubahan dari menteri-menterinya? Ternyata tidak, maka dilepaskan oleh Biro Presiden. Nah, ini suatu tanda serius. Saya berharap minggu ini sudah ada pergantian, kalau no or never, karena kalau tidak memang berbahaya ini. Ya, jadi kembali yang mana lagi, Pak Agus? Yang harus diganti yang mana? Terus Anda sudah mau masuk yang sana atau belum? Ini sudah masuk. Begini, yang praktis kan pemerintah itu mengukurnya soal berhasil tidak kan dari penggunaan anggaran. Betul. Ya kan, jelas kan dari penggunaan itu Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan kan memang beliau jago di kesehatannya, tapi kan di administrasi negara tidak ada pengalaman. Nah, semacam itu. Kemudian siapa menteri yang paling membuat peraturan lalu tumpang tindih? Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian siapa menteri yang bikin kekacauan data sehingga dana bansos juga menjadi berantakan? Kemudian siapa lagi? Banyak. Ini kita sudah akan paceklik karena negara kita import beras. Sementara negara yang biasa kita import berasnya itu Thailand dan Vietnam sudah menyetop ekspornya.
Sementara apa langkah kita? Kemudian yang dihantam pertama adalah industri pariwisata. Adakah cetak biru pariwisata menambah konflik ini? Juga belum ada. Banyak sekali hal-hal lain yang mesti dilihat, termasuk perdagangan, hal dagang kita negatif, bagaimana menaikkan itu, sebenarnya juga belum ada, dan lain-lain. Banyak sekali, sehingga memang Presiden harus merombak cukup besar ini kabinet. Oke, itu kan dari segi kementerian tadi sudah dikasih lah kira-kira bagian-bagian mana saja di situ kita tangkap, masyarakat juga bisa menangkapnya. Tapi kalau kemarin Presiden ketika marah ini juga menyebutkan sebuah nama lembaga nih, kalau nggak ada ya udah kita bubarkan aja lembaganya. Nah, lembaga mana nih kira-kira yang tampaknya potensinya yang disindir oleh Presiden mau dibubarkan kalau nggak ada progres untuk penanganan COVID-19? Macam-macam. Kalau saya melihatnya bukan dibubarkan dulu. Ini masalahnya kan masalah COVID. Siapa yang menangani masalah COVID? Yaitu gugus tugas. Gugus tugas sudah bekerja dengan efektif, keras dan tidak. Karena ini perlu, karena dia diberi kewenangan oleh Presiden. Jadi dia tapraknya harus kencang. Pak Doni itu terkenal tegas, gitu ya. Tapi karena di sini terlalu banyak mungkin kementerian yang di atasnya, mungkin agak repot. Saya nggak tahu. Apakah itu, apakah yang lain, karena kan soal data juga kacau balau. Data itu sudah diperintah Presiden nomor 39 tahun 2019 ada di Bappenas dengan satu data Indonesia, sampai sekarang tidak beres juga. Nah, ini hal-hal semacam ini yang perlu segera direvisi. Pemerintah ngasih memberikan pancingan, tentunya komentar-komentar seperti acara ini ditulis, disimak oleh tim Presiden harus. Ya, menurut saya begini sebetulnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Agus ini sebetulnya penting sekali, mungkin harus didengar oleh Presiden. Karena saya sepakat bahwa memang harus ada perubahan-perubahan yang signifikan. Karena tadi ini kan nyata-nyatanya bahwa COVID-19 ini masih naik nih kurvanya. Kemarin tuh banyak prediksi yang mengatakan Mei sudah selesai. Ini kita sudah Juni, nanti sebentar lagi Juli. Nanti jangan-jangan sampai akhir tahun ini masih terus gitu. Bahkan nanti tahun depan juga masih. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tadi memang karena ada yang gagal untuk memutus mata rantai ini. Versi Anda, arahan Presiden ini realistis tidak dijalankan para pembantunya? Sangat realistis sebetulnya. Buktinya apa? Di luar negeri orang bisa kok. Coba lihat di Vietnam. Vietnam itu berhasil, mereka tuh selebrasi bahwa kami tidak punya COVID-19. Kenapa mereka mampu? Negara seperti Vietnam gitu. Kita kok nggak bisa seperti itu? Ini kan contoh ya. Makanya saya bilang, ini kan tadi benar kata Pak Agus, ini orang, manajemen. Kalau resourcesnya kan sama, kita juga punya birokrasi, punya pegawai, mereka juga digaji dan semuanya juga bekerja seperti biasa. Tapi kalau manajemennya yang pegang kendalinya nggak beres ya tentu itu yang harus diperbaiki. Nah, Presiden lah satu-satunya yang bisa untuk melakukan itu. Kalau Presiden tidak melakukan itu benar, ini nanti bisa saya khawatir ya, ini bisa jadi nanti berkelanjutan. Nanti kalau sudah parah, itu akan lebih sulit lagi untuk memperbaikinya. Itu yang saya khawatirkan. Oke. Gimana Bagus? Pokoknya now or never. Now or never. Nah, sekarang kita ingin ke Dr. Ari. Dr. Ari, sebagai seorang dari kesehatan begitu ya, juga turut serta untuk menangani COVID-19 ini, apa sih saran ataupun kebijakan kepada pemerintah, karena ini tampaknya memang corona ini belum berhenti sampai sekarang, Prof. Ari? Ya, jadi pertama tadi saya sih melihat tadi mau komentari sedikit dulu ya, bahwa sebenarnya kan rapat itu dibuat oleh Presiden kan tanggal 18 begitu ya, tapi akhirnya baru diluncurkan 28. Jadi sebenarnya nih memang butuh media ramein dulu gitu loh. Jadi setelah saya ingat soalnya, jadi beberapa 3 jam setelah ada di YouTube itu saya dihubungi oleh wartawan. Saya kaget, ada apa ini? Nah gitu, jadi artinya apa? Baru setelah itu pada sibuk semua. Jadi memang perlu Pak Presiden menyampaikan ini ke media gitu, sehingga ya seperti ini kejadiannya. Jadi kan semua jadi kerja keras nih semua nih. Pelan-pelan sebentar insentif dokter juga akan dibagi, semua akan disediakan. Jadi pertama begini, sekarang begini, sebenarnya komandonya ini siapa gitu loh. Jadi kalau memang benar-benar gugus tugas dikasih komando, udah serahkan ke Pak Doni. Pak Doni yang pegang semua, mengkoordinir ke kesehatan segala macam. Masalahnya tadi ini ego sektoral ini masih ada. Ketika di lapangan ketemu dengan urusan Kementerian Perhubungan, masih ada urusan perhubungan. Ketika kesehatan, masih ada urusan kesehatan. Ketika kedikbud lagi. Jadi komando ini menurut saya ini saya bilang tadi, kalau memang benar-benar dikasih tugas 100% ke Pak Doni, saya rasa ini bisa lebih efektif. Kemudian juga begini, ya kita bicara soal, kita lihatlah success story dari para gubernur yang berhasil. Itu apa sih sebenarnya?
tokoh masyarakat sebenarnya. Jadi kalau di Sumatera Barat ada Nini Mama, ya udah Nini Mama itu yang dihubungin gitu ya. Jadi mungkin juga para kiai kalau di Jawa Timur misalnya seperti gitu. Masyarakat itu makanya ada yang bilang masyarakat itu yang ditakutin siapa sih? Nah orang yang ditakutin itu yang mesti ngomong ke masyarakat. Kalau kita bicara sekarang problemnya di masyarakat. Tapi tadi itu urusan birokrasi tadi diurusin. Jadi urusan tadi pemberian insentif itu dipermudah. Urusan lagi misalnya tunjangan dipermudah gitu. Jadi kalau itu semuanya lancar, ekonomi bergerak ya mudah-mudahan ini bisa seperti yang kita harapkan begitu ya. Dan sekali lagi tadi ya kalau Pak Presiden marah-marah langsung aja di depan media biar langsung diramein oleh media gitu seperti yang terjadi saat ini. Kan 10 hari ini tenang-tenang aja. Tapi setelah muncul di media baru rame gitu ya kira-kira. Baik Prof Ari, Bapak dijawab sesalah. Kira-kira butuh waktu berapa lama agar ada cara yang dianggap extraordinary atau luar biasa dari Presiden baik itu untuk mengganti pembantunya atau membubarkan lembaga sekalipun. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.